Dari hasil balapan GP Misano hari ini, sudah dipastikan pengalaman bisa berbicara melalui Marc Marquez yang berhasil meraih kemenangan di MotoGP San Marino Misano. Di video kali ini kita bakal mencoba cosplay Marc Marquez di balapan GP San Marino menggunakan Ducati Gresini dan juga livery spesial di Misano GP. Tapi ya guys ya, kalau boleh jujur, Marquez ini emang selama gue nonton MotoGP emang dia tuh tipikal pembalap yang selalu bisa untuk ngedorong performanya, ngedorong motornya hingga mencapai batas limit bahkan dalam kondisi yang sekrusial ini. Bayangin, pembalap mana yang bisa segila ini ngambil resiko sedemikian bahayanya demi meraih posisi pertama. Kita misalkan sebagai pembalap mungkin gak akan berani seperti Marc Marquez dalam kondisi seperti ini. Bayangin aja, aspalnya sementara diguyur sama hujan. Terus si Marquez yang ada di posisi ke-6 kalau nggak salah, dia malah makin kencang, bukannya dia hati-hati, melainkan dia malah ngepush dan makin ngepush lagi sehingga dia berhasil merebut posisi pertama dari Francesco Bagnaia dan juga kawan-kawan lainnya yang memang waktu sementara hujan turun di Misano tadi itu para pembalap selain Marc Marquez itu agak nurunin race pace-nya supaya emang gak jatuh, soalnya takutnya karena tracknya udah dibasahi sama hujan terus licin takutnya crash. Tapi itu tidak berlaku untuk Marc Marquez yang malah kenceng banget, itu gila banget. Pembalap gila mana yang bisa kayak gini selain Marc Marquez weh. Dan yang paling apes ya si Jorge Martin ya. Tapi ya mau gimana ya, emang sih situasi kayak gitu emang gak bisa ketebak, bener-bener krusial banget, bener-bener chaos banget. Kalau mungkin gue jadi pembalap, gue bakal ngebaca 1-2 putaran ya waktu awal turunnya hujan untuk ngebaca situasi. Apakah nanti balapannya bakal berlangsung hujan cukup lama atau mungkin justru sebaliknya kembali ke cuaca kering. Tapi ya sekali lagi nih hanya sebatas pikiran gue doang, karena biasanya kondisi di lintasan sama di kursi penonton pasti beda banget. Lebih krusial di saat balapan berlangsung. Nah sekarang kita bakal menggunakan kompor medium soft. Dengan 7 putaran di Misano Grand Prix kita bakal mencoba membawa Marc Marquez meraih kemenangan. Plus kita akan start dari starting gridnya Marquez di MotoGP San Marino Misano. Acosta start dari pole position. Gila Acosta start dari pole, kok bisa gitu loh. Oke sekarang Misano Grand Prix on the way. Oke, menuju Force Corner. Kita bakal lihat siapa yang bakal meraih kemenangan di sini. Apakah Marc Marquez atau mungkin Acosta yang start dari pole position. Oke, turn 1 perlahan masuk. Sepertinya Enea melebar masuk di tikungan kedua. Marc Marquez tengah berjuang keras untuk bisa menembus barisan depan dari tempat ke-9. Tikungan keempat, Marc Marquez mengovertaking Fabio Di Gia, kemudian Maverick Vinales masih menimpa Resilan, kemudian di tikungan ke-6 kita masih mengovertaking Vinales hingga di exit corner. Aktifkan RHD, kita susul Francesco Bagnaia di tikungan ke-8 sekaligus kita block pass serangan balik dari Francesco Bagnaia. Dan saat ini Enea Bastian ini sudah di hadapan dari Marc Marquez. Gak akan butuh waktu lama, kita segera menyusul Enea Bastian ini. Oke, tikungan ke-10 langsung saja kita overtaking di exit corner, namun Marc Marquez hampir saja melewati area track limit atau area hijau. Oke, high speed corner dan bablas dong. Sorry banget, kita malah bablas ke area track limit sehingga sekarang Marc Marquez mengantongi 1 peringatan dari MotoGP Steward. Update position di tempat 1, 2, 3 ada Costa, Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi. Kemudian Pak RT Andorra yakni Alexis Spargaro di tempat ke-4. Dan sekarang main straight menuju lap kedua, mencoba late braking lagi di first corner. Perlahan masuk dan kini Marc Marquez semakin merapatkan gap untuk Alexis Spargaro di tempat ke-4 ini. Nah, kemudian menuju tikungan ke-4 kita overtaking, kita block pass Spargaro dan masih belum bisa. Nah, apa kita tadi? Si Spargaro mendefense
laju atau serangan yang diberikan dari Marc Marquez. Tapi di sini di exit corner langsung saja dari sisi luar racing line, Marc Marquez masuk mengovertake meskipun cukup menyentuh bagian track limit, sehingga sekarang Marc Marquez mendapatkan 2 kali peringatan track limit dari MotoGP Stewart. Tikungan 9 perlahan masuk. Acosta masih menjadi race leader. Padahal tadi Acosta juga udah masuk di podium 3, tapi sayangnya dia mungkin terlalu dalam tekanan sehingga dia kehilangan grip dan dia crash sehingga podium terbuang sia-sia. Tapi oke, okay, namanya juga balapan dan dia masih muda juga, masih butuh banyak pengalaman. Tikungan ke-14, Marco Bezzecchi sekarang akan segera kita susul. Oke, inilah dia momentum kita dapatkan. Langsung kita bawa Marquez menembus tempat ketiga dari Marco Bezzecchi dan finally di tikungan terakhir lap kedua ini Marquez berhasil menyusul Marco Bezzecchi dengan mudahnya. Turn 1. Oh, Acosta, Martin Claes, mereka jatuh. Astaga, Jorge Martin terjatuh. What happened dengan mereka berdua? Begitu agresifnya, tidak ada yang mau mengalah. Baik Acosta dan juga Jorge Martin. Namun kali ini yang menjadi korban adalah Jorge Martin yang crash di tikungan ke-1, tikungan 2. Gara-gara Acosta. Gila, ini si rookie tahun ini barbar juga nih di MotoGP 24. Langsung kita susul Acosta, kemudian entry corner. Masuk kembali, kita defense di tikungan ke-8. Nampak jelas Marc Marquez mampu mengungguli Acosta dengan sangat baik sekali di sektor kedua ini. Tikungan ke-10, Marc Marquez sekarang sudah mulai memperlebar gap dengan Pedro Acosta. 0,2 gap dengan Acosta. Marc Marquez bahkan menjadi fastest lap of the race. Ini sayang banget bukan Pecco yang ada di tempat kedua dan juga bukan ini yang di tempat ketiga, karena ini agak sedikit kurang klop nih sama hasil balapan di MotoGP San Marino. Tapi ya tunggu aja, barangkali nanti di lap selanjutnya, kemudian lap ke-5, 6, 7 barangkali ada perubahan di zona podium. Barangkali Pecco dan juga ini yang bisa masuk ke podium menggantikan Bezzecchi dan juga Pedro Acosta. Oke, let's go guys. Sekarang di lap ke-4 awal, Marc Marquez kita bawa memperlebar gap untuk Acosta dengan sekarang menjadi 0,9 detik. Jauh sekali. Tapi jujur ini selama kita ngebawa Ducatinya Marc Marquez, jika dibandingin sama KTM RC16 yang kita bawa sama CSR di MotoGP 24 karir, performanya emang jauh beda banget. Ini jelas saja Desmos edisi GP23. Memang ini motor bukan versi paling baru, tapi ini versi paling sempurna, paling bisa ngebikin Pecco Bagnaia juara dunia. Dan sekarang dipegang sama Marquez, pastinya bakal lebih powerful lagi cuy. Bakatnya alami, bakat bagus, terus ketemu sama senjata yang bagus, ya udah bakal klop banget. Juara dunia siap menanti di depan pintu. Oke, exit corner sekarang gap kita dengan Acosta semakin jauh, 1,5 detik. Luar biasa, Ducati Gresini ini memang motor juara. Tapi kalau kita ngeliat ke beberapa hasil race belakangan, ya ini Ducati Gresini ini memang juga lumayan bagus di Misano. Bahkan sempat Misano menjadi kemenangan dari Enea Bastian ini mengalahkan Pecco Bagnaia cuy. Dan siapa sangka seorang Marc Marquez yang udah 1000 hari lebih pensiun dari podium kemenangan, sekarang dia bisa merasakan kemenangan lagi. Setelah kemarin minggu lalu balapan di MotoGP Aragon dia meraih kemenangan, kemudian sekarang ini dia bisa meraih kemenangan lagi di Misano. Gue salut banget dia bisa fight lagi untuk kemenangan. Bayangin ya, bayangin misalkan tiba-tiba Marc Marquez tahu-tahu menjadi salah satu kandidat untuk bisa juara dunia di musim ini. Ini bukan tidak mungkin melihat jika performanya Jorge Martin dan juga Pecco yang kadang di beberapa balapan suka naik turun. Naik turun dalam artian mereka kadang crash, kadang yang ngebikin kesalahan kayak si Jorge Martin tadi. Yang ngebikin kesalahan ya mungkin emang karena kurang pengalaman juga, itu cukup wajar.
Nah itu bisa menjadi senjata yang bagus juga buat Marc Marquez selain motornya yang kenceng dan juga skillnya yang kenceng. Bayangin cuy, kalau Marquez bisa jadi juara dunia MotoGP, dia bakal menyamai rekornya Valentino Rossi, menang dengan tim satelit. Berarti cuma ada 2 pembalap saja yang bisa memenangi kejuaraan dunia dengan status motor satelit, bukan motor pabrikan. Itu bakal gokil sekali. Tapi ya ini masih perakiraan saja karena ini race cukup panjang dan beberapa sesi juga kadang kita bisa ngeliat buat Marquez cukup kesulitan ya. Tapi ya namanya balapan pasti kualifikasi nggak terlalu sebegitu pengaruhnya karena Marquez pun yang start ke-9 bisa meraih kemenangan ya. Jadi kayak kita nggak bisa selalu berpatok kepada sesi kualifikasi ya, kayak Bezzecchi yang startnya cukup bagus ya di front row tapi tahu-tahunya dia nggak bisa untuk konsisten di balapan sehingga dia nggak bisa ngeraih poin maksimal. Intinya kalau soal balapan itu yang dicari ya pasti soal kemenangan atau perolehan poin terbanyak. Jadi percuma kualifikasi kenceng, time attack kenceng, tapi kalau nggak bisa ngejaga konsistensi di setiap balapan atau di setiap lapnya, jadi harus stabil, race pace-nya harus selalu konsisten, itu baru bisa dikatakan pembalap yang hebat. Kecuali nggak meraih kemenangan. Pokoknya banyak banget faktor yang paling berpengaruh, tapi intinya yang dicari dari balapan adalah hasil akhirnya. Dan sekarang seseorang terjatuh, kemudian exit corner. Nah sekarang guys, ini gap kita sama Costa udah jauh banget, 4 detikan lebih. Jujur sih ini Ducati Grace ini top speednya dapat, akselerasi dapat, pengereman dapat, tikungan dapat, semua dapat. Ini motor paling perfect sih ini. Gue masih nggak bakal kepikir atau nggak nyangka misalkan tiba-tiba Marc Marquez menjadi kandidat untuk merebut titel juara dunia musim ini. Misal dia merebut titel juara dunia, otomatis dia bakal menyamai rekor dari Valentino Rossi cuy. Yang pertama, juara dunia dengan tim satelit bukan tim pabrikan. Yang kedua, juara dunia untuk yang ke-9, kan? Bukan nggak mungkin gelar ke-9 akan segera diraih sama Marc Marquez, apalagi dia pakai Ducati, pakai Desmo Edisi. Next season dia pakai motor sama kayak Pecco yang otomatis bakal tambah kenceng lagi. Aduh, pokoknya kayak bakal lebih seru lagi untuk MotoGP next season. Dan Pedro Acosta terjatuh sehingga sekarang Enea Bastianini ini memasuki arena podium. Dan Acosta out of the race. Lap terakhir, final lap, last lap Misano GP. Tinggal setengah lap lagi. Akankah Enea bisa merebut tempat ketiga? Akankah Pecco Bagnaia bisa merebut tempat ketiga dari Bastianini? Atau mungkin justru sebaliknya? Atau mungkin bakal ada kejutan lainnya? Let's see. Kemudian tikungan high speed corner. Masuk kembali, oke, langsung ke gear 2. Kita sedikit gas lagi dan masuk kembali di tikungan ke-14. Inilah dia last sektor Misano Grand Prix. Lap terakhir. Akhirnya Marc Marquez back to back win dari Aragon Minggu lalu hingga sekarang di Misano GP. Kemenangan kedua Marquez bersama Ducati dan juga Ducati satelit Ducati Grace ini. Finally, Marc is back on the podium. Oke, akhirnya balapan telah selesai kita lakukan dan kita berhasil kemenangan dan Pecco Bagnaia masuk ke podium 3. Cuman Marco Bezzecchi ini kalau tadi si Pecco kedua terus Enea ketiga udah pas banget sama hasil balapan di MotoGP Misano. Tapi oke, yang penting Marc Marquez kita bikin dia juara di balapan kali ini. Plus kita ngebikin gap yang sangat jauh sekali, 5 detik gap kita sama Marco Bezzecchi. Nah guys, jadi kira-kira menurut kalian apakah mungkin Marc Marquez akan bisa menjadi kandidat untuk merebut titel juara dunia musim ini bersama Jorge Martin dan juga Francesco Bagnaia? Ini pikiran yang cukup liar, tapi gue punya asumsi bahwa si Marquez bakal bisa memiliki kans untuk berebut titel juara dunia musim ini. Soalnya masih ada sekitar beberapa race lagi yang bisa saja Marquez akan segera memuncaki klasemen di paruh musim kedua ini. Maksudnya kayak
Seberapa yakin kalian, seberapa persen yakin kalian untuk Marquez bisa merebut titel juara dunia di musim ini? Kalau dari gue pribadi, gue yakinnya sekitar 80% Marquez punya kans buat fight titel juara dunia musim ini. Kalau kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. These three riders really battled it out, but when Marc Marquez is on form like he was today, there's no one else who can compete. We just have to watch him take to the podium and give him a well-deserved round of applause.